Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kita berbagai macam nikmat, yang masih memilih kita di antara hamba-hamba yang lainnya untuk bertafaqquh fid din. Semoga nikmat ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ketahuilah ayyuhal jamaah bahwa itu bukan nikmat, akan tetapi itu adalah bala, musibah. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada agama ini hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sebelumnya kita pernah membahas tentang masalah Kitabul Jami' pada bab yang pertama, babul adab, dan insyaallah pada hari ini kita akan berupaya untuk menghabiskan satu hadis ini ayuhal jemaah. Akan tetapi kita memurajaah sedikit. Semoga dengan murajaah ini menjadikan ingatan kita lebih mengingat kembali apa yang telah pernah kita dapatkan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sit. Kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Haqqun, kalimat hak, kewajiban. Dalam makna bahasa Arab, hak ini bermakna wajib, atau yang paling minimal sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Haqqul muslim ala muslim. Hak ini dalam hadis ini membahas tentang hak sesama muslim dan tidak membahas bagaimana hak muslim kepada yang kafir. Kenapa pula dalam hadis ini disebutkan muslim dan tidak disebutkan muslimah? Kata para ulama mengatakan bahwa ini adalah kaidah yang umum. Jika dalam hadis, dalam ayat mengucapkan muslim, sebenarnya sudah mengandung di dalamnya pula muslimah, sampai ada dalil yang memisahkan antara muslim dan muslimah ini. Haqqul muslim ala muslim sit. Kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Apakah kewajiban sesama muslim ini hanya 6 ayuhal jamaah? Tidak, kewajiban sesama muslim ini banyak. Akan tetapi kenapa hanya disebutkan 6? Para ulama mengatakan penyebutan angka 6 di dalam hadis ini bukan berarti memaknai pembatasan, akan tetapi memaknai penekanan bahwa ini termasuk salah satu adab yang ditekankan untuk bermuamalah sesama muslim. Dan kita tidak menafikan, tidak meniadakan hak-hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya disebutkan dalam berbagai hadis. Haqqul muslim ala muslim sit. Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama sesama muslim adalah
apabila kalian bertemu dengannya, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam. Faedah yang pertama ayyuhal jamaah, apa faedah menebarkan salam? Faedah yang pertama, menebarkan salam menjadikan tumbuhnya kasih sayang, cinta sesama muslim. Dan salah satu penyebab masuknya kita ke dalam syurga adalah kalimat salam ini. Faedah yang kedua ayyuhal jamaah, menyebarkan salam menjadikan kita terhindar dari yang namanya sifat sombong. Faedah yang ketiga, salam ini ayyuhal jamaah diucapkan pada pertama kali pertemuan, dan tidak kita memulai pertemuan tersebut kecuali dengan salam. Maka yang pertama kali kita mulai adalah salam dulu sebelum perkataan yang lainnya. Maka ini termasuk salah satu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai apa saja pertemuan itu, maka mulailah dengan kalimat salam. Faedah yang keempat ayyuhal jamaah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan walaupun kita berpisah dalam jarak yang sangat pendek, dipisahkan oleh tembok, oleh dinding, kemudian kita bertemu kembali, sebenarnya disyariatkan pula kita untuk memberikan salam kepada saudara kita tersebut ayyuhal jamaah. Yang selanjutnya, bagaimana jika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain? Mana yang paling afdal di antara kedua muslim ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal adalah yang mengucapkan salam pertama kali di antara mereka berdua. Faedah yang selanjutnya, salam ayyuhal jamaah diucapkan kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang kita tidak kenal. Jadi salam ini fungsinya bukan hanya kepada orang yang kita kenal ayyuhal jamaah, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal pun disyariatkan untuk memulai salam. Karena salam ini adalah doa dan tidak khusus kepada orang yang kita kenal saja, akan tetapi disyariatkan pula menebarkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Dan ini sebenarnya yang pada zaman sekarang sudah mulai hilang ayyuhal jamaah. Jadi kita mulai mengucapkan salam itu hanya kepada orang yang kita kenal. Maka mulailah ayyuhal jamaah untuk memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Faedah selanjutnya ayyuhal jamaah, memberikan salam bukan hanya anak kecil kepada dewasa, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan orang dewasa memberikan salam kepada yang lebih kecil. Dan ini bukan hal yang memalukan ayyuhal jamaah. Jika anak kecil memberikan salam kepada orang tua termasuk penghormatan, maka bagaimana orang tua memberikan salam kepada anak kecil? Ini salah satu bentuk pengajaran kita kepada generasi-generasi muda, bahwa salam ini adalah salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya kita tidak menggantinya dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Hai, hello. Seharusnya kita bangga mengucapkan salam, assalamualaikum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya ayyuhal jamaah, bagaimana jika ada kelompok bertemu dengan kelompok? Maka yang disyariatkan sebenarnya satu saja yang mengucapkan salam. Kelompok satu berisi 10 orang, kelompok dua berisi 10 orang. Sebenarnya cukup kita memberikan, yang satu memberikan salam dan yang satu menjawab salam tersebut, sebenarnya cukup. Faedah yang selanjutnya, tidak mengucapkan salam kepada selain muslim. Kalimat salam ini ayyuhal jamaah hanya diperuntukkan untuk orang muslim saja dan tidak diperuntukkan oleh selain muslim. Karena kenapa ayyuhal jamaah? Salam ini termasuk doa, dan kita mendoakan mendapatkan keselamatan dan keberkahan hanyalah milik sesama muslim, dan kita tidak mendoakan selain muslim. Maka salam ini dianjurkan hanya untuk orang muslim. Jadi kalau untuk non muslim mungkin bisa pakai tahiyat pagi, siang. Yang penting jangan mengucapkan kalimat salam ini ayyuhal jamaah. Salam ini hanya khusus untuk sesama muslim.
Faedah yang selanjutnya ayuhal jemaah, bagaimana jika orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita? Orang kafir yang mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Maka di sini ada dua keadaan ayuhal jemaah. Keadaan yang pertama, jika kita yakin bahwa kalimat tersebut adalah salam, kita dengar dengan baik bahwa kalimat tersebut adalah salam dan kita yakin bahwa itu adalah salam, maka cukup dengan menjawab wa'alaikum atau alaikum tanpa wa. Bisa wa'alaikum atau bisa juga alaikum. Atau keadaan yang kedua, ketika kita tidak yakin bahwa kalimat yang diucapkan tersebut adalah kalimat salam, kita ragu, bisa jadi bukan salam yang diucapkan, bisa jadi kalimat assalamualaikum, dihilangkan lamnya, sebenarnya kalimat yang berbahaya. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk cukup sebenarnya menjawab waalaikumsalam, waalaikum tanpa salam ayuhal jemaah, waalaikum atau alaikum, atau sebagian ahlul ilmi mengatakan lebih baik kita meninggalkan, tidak menjawabnya. Dan bagaimana ayuhal jemaah jika dalam pertemuan digabungkan antara salam dengan berjabat tangan? Maka ini yang paling baik. Jika bertemu sesama muslim, mengucapkan salam kemudian digabungkan dengan berjabat tangan, ini yang paling baik ayuhal jemaah. Faedah yang selanjutnya, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang kedua ayuhal jemaah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu dalam satu acara, dalam satu walimah, fa'ajibhu, maka berusahalah untuk memenuhi undangan tersebut. Apa hukum menghadiri undangan ini ayuhal jemaah? Kata para ulama, yang rajih adalah wajib dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak adanya kemungkaran dalam walimah. Dalam walimah tersebut tidak ada pesta miras. Dalam walimah tersebut tidak ada penari-penari telanjang. Tidak ada kemungkaran dalam walimah tersebut. Maka wajib kita mendatangi walimah tersebut. Syarat yang kedua, tidak adanya kemudaratan ketika kita mendatangi walimah tersebut. Kemudaratan di sini bisa jadi jalannya putus, jembatan putus, dan harus kita menyeberang menggunakan rakit. Ini sebenarnya memudaratkan diri kita. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk datang. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi kita untuk mendatangi acara tersebut. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadiri undangan ayuhal jemaah disunahkan juga untuk memakan makanan undangan. Bagaimana jika kita menghadiri undangan dalam keadaan berpuasa? Maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, menjadikan puasa kita wajib. Kita datang, hadiri, doakan kepada pemilik acara dan ucapkan kepada pemilik acara, inni shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Atau keadaan yang kedua, kita datang, hadiri, doakan, dan kita makan ayuhal jemaah. Karena dalam acara tersebut mungkin ada kerabat, ada tetangga terdekat kita, dan kata para ulama, pilihlah yang paling baik di antara keduanya. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak seorang muslim dengan muslim yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahulah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Apa itu an-nasihah ayuhal jemaah? Apa itu nasihat? Nasihat adalah al-khulus wa syiddatul inayah lil mansuhilah. Ketulusan, kemurnian hati dan perhatian kita terhadap orang yang kita berikan nasihat. Maka apa hukum bernasihat ini ayuhal jemaah? Kalau kita lihat dari zahir, dari yang nampak dari hadis ini, hukum memberikan nasihat bagi saudara kita yang meminta nasihat, hukumnya wajib. Atau yang kedua, tidak wajib,
ketika dia tidak meminta nasihat tersebut. Kalau dia tidak meminta nasihat, maka tidak ada kewajiban kita untuk menasihatinya. Ini dirincikan dengan dua perincian. Yang pertama, jika saudara kita tersebut melakukan satu amalan, melakukan satu perbuatan, dan perbuatan itu membahayakan dirinya, maka wajib kita sebagai saudara muslim untuk menasihatinya walaupun tanpa diminta. Atau yang kedua, jika kita melihat saudara kita melakukan satu amalan dan menurut kita ada amalan yang lebih baik daripada amalan yang dia kerjakan, maka hukum kita bernasihat atau hukum kita menasihati saudara kita adalah sunnah ketika dia tidak memintanya. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah dari nasihat ini adalah nasihat merupakan salah satu hadiah yang paling berharga yang kita berikan kepada saudara kita sesama muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai saudara kalian, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka kata para ulama, salah satu tanda cinta kita kepada saudara kita adalah dengan selalu menasihatinya. Dan jika ada saudara kita yang sering menasihati kita ayuhal jamaah, maka ini termasuk saudara kita termasuk salah satu yang paling berharga dibandingkan dengan materi dan materi-materi dunia. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang keempat. Wa idza atasa fahamidallah fashammit. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fashammit, maka doakanlah dia. Apa itu tashmid ayuhal jamaah? Tashmid adalah doa birrahmah, mendoakan dengan doa rahmat untuk mendapatkan rahmat. Kenapa kita mendoakan orang yang bersin untuk mendapatkan rahmat? Karena bersin termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub. Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin, wa yakrahu at-tatha'ub, dan membenci yang namanya menguap. Kenapa ayuhal jamaah? Karena bersin nikmatun minallah, bersin nikmat dari Allah. Sedangkan at-tatha'ub, menguap itu min tada'ubis syaitan, kita sementara dipermainkan oleh syaitan. Maka kata para ulama, mengantuk itu ada dua. Mengantuk yang pertama dikarenakan capek, dikarenakan begadang, dikarenakan bekerja capek, maka ini mengantuk yang tabiat. Semua manusia pasti akan mengantuk. Atau yang kedua, mengantuk tanpa beraktivitas, tidak melakukan aktivitas tapi sering mengantuk, sering menguap. Nah, ini termasuk kita sementara dipermainkan oleh syaitan. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, disyariatkan menutup mulut ketika disyariatkan menutup mulut dan menahan suara ketika kita menguap. Jadi ketika menguap ayuhal jamaah, salah satu yang diajarkan Nabi adalah disyariatkan kita menutup mulut dan menahan suara, tidak keluar suara. Sebagaimana hadis dari Imam Bukhari, fa idza atasa fahamidallah ala hadhihi ni'mah. Apabila kalian bersin, maka ucapkanlah, pujilah Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Fahakkun ala muslim, fahakkun ala kulli muslim sami'ahu. Maka kewajiban bagi muslim yang mendengar saudaranya bersin, ayyushammitahu, untuk mendoakan saudaranya dengan doa yarhamukullah, semoga Allah merahmatimu. Wa ammat tatha'ub, adapun mengantuk itu,
fa innama huwa minasyaitan, asalnya dari syaitan. Falyarudduhu mastata', dia berusaha untuk menahan untuk tidak membuka mulut. Jika belum tidak mampu lagi untuk menahan, maka bantu dengan tangan. Jika tidak mampu lagi, yang pertama tentunya tanpa tangan kita menahan, atau yang kedua ketika tidak mampu dibantu dengan tangan. Menahan, dan yang terakhir menahan tidak mengeluarkan suara. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Apabila dia mengucapkan ha, menguap, sebenarnya walaupun bukan kalimat ha, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang sering, apabila menguap sampai mengeluarkan suara, menguap terbuka mulut sampai mengeluarkan suara ha, dhahika minhu syaitan, maka syaitan tertawa dengan perbuatan kita tersebut. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika ada saudara kita muslim yang bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia tidak memuji Allah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendoakannya. Sebagaimana dari hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammat ahaduhuma wa lam yushammit akhar, yang satu didoakan oleh Nabi dan yang satu tidak didoakan oleh Nabi. Faqal hadza hamidallah wa hadza lam yahmadullah, yang ini didoakan Nabi karena dia mengucapkan alhamdulillah, dan yang satunya tidak didoakan Nabi karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bersin maka ucapkan kalimat alhamdulillah. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersin, ataukah bagi orang yang mendengar saudaranya yang bersin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebagaimana yang disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibahu, dan saudaranya atau temannya yang mendengar saudaranya sesama muslim bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia doakan dengan yarhamukumullah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan saudara kita yang didoakan dengan yarhamukallah, maka dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikanmu hidayah, wa yuslih balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Rawahul Bukhari fi sahih. Masya Allah ayuhal jemaah. Dalam perkara yang kecil seperti bersin pun sesama muslim kita saling mendoakan. Dalam perkara yang kecil, apatah lagi dalam perkara-perkara yang lebih besar. Apakah boleh menambahkan doa dalam ketika kita bersin? Alhamdulillah ala kulli hal. Apakah boleh? Boleh. Tapi hanya untuk alhamdulillah ala kulli hal. Sebagaimana yang disebutkan dari an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah ala kulli hal, maka dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka ini boleh. Bagaimana jika penambahan kata Rabbil Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, ataukah penambahan kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah? Ini adalah perkataan yang baik, tapi tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan jaa an Ibnu Umar radhiyallahu an, datang dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna rajulan atasa ila janbihi, ada seorang yang bersin di sisi Ibnu Umar.
Faqala rajul, kemudian orang tersebut berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kemudian mengatakan dan melihat pemuda tersebut, wa nadhara husnat ta'addub, melihat pemuda tersebut dengan pandangan disiplin. Wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kata Ibnu Umar, perkataan ini baik. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, ini perkataan baik. Lakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Mengucapkan alhamdulillah boleh, ditambahkan dengan alhamdulillah ala kulli hal juga boleh. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika saudara kita bersinnya lebih dari 3 kali? Jika lebih dari 3 kali, maka tidak ada lagi kewajiban kita untuk mendoakannya. Jadi kita mendoakan saudara kita ketika dia bersin sampai 3 kali saja. Adakah orang yang bersin lebih dari 3 kali? Banyak. Jadi kalau dia bersin lebih dari 3 kali, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendoakannya yang keempat kalinya. Sebagaimana yang disebutkan an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yushammitul atis salasan, orang yang bersin itu didoakan 3 kali. Fama zada fahuwa mazkum, kalau bersinnya lebih dari 3 kali, fahuwa mazkum, berarti dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan demam. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang kelima, wa idza marida fa'uduhu, apabila salah seorang muslim sakit, fa'uduhu, maka jenguklah dia. Karena menjenguk orang sakit ini ayuhal jamaah termasuk salah satu perbuatan yang besar manfaat, besar pahala, besar faidah. Sebagaimana yang disebutkan fa'an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'idul marid fi makhrafatil jannah hatta yarji', orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit fi makhrafatil jannah, seakan-akan dia berada dalam kebun-kebun syurga sampai dia kembali. Rawahu Muslim fi sahih. Wa jaa'a anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit seakan-akan dia berada dalam kebun-kebun syurga, mundu an yakhruj min baitihi, dihitung dari ketika dia keluar dari rumahnya meniatkan untuk mengunjungi orang yang sakit, ila an yarji' huwa fi khurfatil jannah, sampai ketika dia kembali ke rumahnya lagi seakan-akan dia berada dalam khurfatil jannah, kebun-kebun syurga. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatil jannah, dikatakan wahai Rasulullah apa itu khurfatil jannah? Qal janaha, jadi dia dalam keadaan memanen. Rawahu Muslim fi sahih. Apalagi keutamaan orang mengunjungi orang yang sakit ayuhal jemaah, keutamaan muslim mengunjungi muslim yang lainnya yang sementara sakit. Sebagaimana disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, Allah berfirman kepada para hambanya pada hari kiamat, ya bani Adam, maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit dan engkau belum mengunjungiku. Qala ya Rabbi kaifa a'uduk, wahai Tuhanku bagaimana aku mengunjungimu, wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala amma alimta, tidakkah engkau tahu, anna abdi fulanan marid, bahwasanya seorang hambaku fulan sementara sakit, falam ta'udhu,
dan engkau belum mengunjunginya. Amma alimta annaka law wa'adtuhu lawajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu ketika engkau mengunjungi saudaramu yang sakit, lawajadtani indi, maka engkau akan menemuiku di sisinya. Rawahu Muslim fi sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaqul Ali radhiyallahu an, dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min muslim ya'udu musliman ghuduwatan, tidaklah salah seorang muslim mengunjungi saudaranya muslim yang sakit pada pagi harinya, illa shalla alaihi sab'una alfan malak, kecuali akan didoakan oleh 70.000 para malaikat, hatta yumsa, sampai sore harinya. Wa idza adahu ashiyatan, apabila muslim tersebut mengunjungi saudaranya pada sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfan malak hatta yusbih, kecuali ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya sampai pagi harinya. Masya Allah. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa para malaikat ayuhal jemaah? Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk Allah yang tidak pernah membantah, membangkang kepada Allah. Bagaimana jika kita didoakan oleh satu malaikat ayuhal jemaah? Didoakan oleh satu malaikat saja, kita tidak bisa bayangkan bagaimana bahagianya diri kita. Di sini didoakan bukan cuma satu, bukan cuma 10 malaikat, 70.000 malaikat yang mendoakan. Dan didoakan bukan cuma hanya 1 jam, 2 jam, 5 jam. Jika kita mengunjungi pagi harinya, didoakan sampai sore harinya. Jika kita mengunjungi sore harinya, didoakan sampai pagi harinya. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, disunnahkan ketika kita mengunjungi orang yang sakit untuk mendoakannya. Jadi mengunjungi orang yang sakit bukan cuma membawakan hadiah, bukan cuma menenteramkan hatinya, tapi salah satu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan orang yang sakit tersebut dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi orang yang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, azhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi' la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama, muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Azhibil ba's, pergilah bencana. Rabban nas, wahai Tuhan sekalian manusia. Washfi anta syafi', sembuhkanlah ya Allah, engkau adalah sebaik-baik penyembuh. La shifaa illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang dari sisimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan rasa sakit. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, dibolehkan mengunjungi orang kafir yang sakit, apalagi orang yang kita harapkan dia bisa menjadi muslim. Jadi mengunjungi orang kafir yang sakit dibolehkan, apatah lagi orang yang kita yakin dia bisa mendapatkan hidayah, dia bisa menjadi muslim, atau dengan tujuan untuk mendakwahkannya. Sebagaimana yang disebutkan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu khadim, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki seorang pembantu Yahudian, seorang Yahudi. Famarida, kemudian dia sakit. Fa'uduhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pembantu tersebut. Wa amarahu bi an yuslim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada pembantunya untuk masuk Islam. Fa nadhara al-gulam ila abihi,
Kemudian pemuda tersebut melihat kepada bapaknya. Fa asyara ilaihi bi ra'sih. Bapaknya kemudian memberikan isyarat kepada anaknya, an ati' Abul Qasim, untuk mematuhi Abul Qasim, untuk mematuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama. Kemudian dia masuk Islam. Maka hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang keenam, ayuhal jamaah, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, ayuhal jamaah, fattabi'hu, maka antarkan jenazahnya. Apa hukum mengantar jenazah ini, ayuhal jamaah? Para ulama mengatakan, jika si mayit tersebut adalah kerabat terdekat, tetangga terdekat, maka menjadi wajib hukumnya pada kita. Akan tetapi, bagaimana mengantar jenazah bagi wanita? Jumhur ahli fikih mengatakan, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan memakruhkan bagi wanita untuk mengantar jenazah. Imam Malik, Malikiyah mengatakan, Malikiyah yang membolehkan, utamanya bagi wanita tua atau yang lainnya selama aman dari fitnah, utamanya dari kerabat terdekat. Apa hikmah dilarangnya perempuan untuk mengantarkan jenazah ini? Karena perempuan itu mudah menangis, mudah sedih, ditakutkan dia bisa terjatuh dalam kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kaidah dalam Islam, darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Meninggalkan, menolak keburukan itu muqaddam, lebih didahulukan daripada mengambil maslahat di dalamnya. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, ayuhal jemaah, bagaimana posisi pengantar jenazah ini, ayuhal jemaah? Jumhur ulama mengatakan, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, juga mayoritas sahabat mengatakan, jika kita berjalan kaki, maka afdalnya di depan jenazah. Adapun jika kita berkendaraan, maka menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, afdalnya di belakang jenazah. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, apa sih pahala dan hikmah kita mengantarkan jenazah? Sebagaimana yang disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah, barang siapa yang mengantar jenazah hatta yusalli, sampai disolatkan jenazah tersebut, falahu qirat, maka baginya qirat, satu qirat. Wa man syahida hatta tudfan, kalau dia menyaksikan jenazah dari menyolatkan sampai dikuburkan, kana lahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qil wa mal qiratan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa itu qirat wahai Rasulullah? Kemudian qala mithlul jabalaini al-azimaini, 1 qirat itu seperti jabal, seperti gunung. Jadi kalau 2 qirat seperti 2 gunung. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang kedua, ayuhal jemaah, dari babul adab ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan pangkat, jabatan, harta. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan harta, pangkat, jabatan. Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum, yang demikian itu menjadikan kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, ayuhal jemaah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita motor, maka jangan melihat kepada orang yang punya mobil.
Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sepeda, jangan melihat kepada orang yang menggunakan motor. Jika Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita 2 kaki untuk berjalan, maka jangan melihat orang yang naik sepeda. Tapi lihatlah masih banyak orang yang tidak punya kaki. Jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita 1 kaki, jangan melihat orang yang 2 kakinya, tapi lihat berapa banyak orang yang tidak bisa berjalan. Apa fungsinya dari hadis ini ayuhal jemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang demikian itu menjadikan kita tidak meremehkan nikmat sekecil apapun itu. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ayuhal jemaah, apapun musibah yang tertimpa pada diri kita, sakit, kekurangan harta, apa saja itu ayuhal jemaah, ketahuilah di luar sana lebih banyak orang yang menderita dibandingkan diri kita sendiri. Dan ini salah satu pengingat kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kenikmatan yang Allah berikan. Sekecil apapun nikmat itu wajib kita untuk syukuri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, memberikan kita hidayah, memberikan kita keberkahan dalam hidup-hidup kita. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.